Sahabat Shalom, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini saudara-saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita akan kembali bersama-sama mendengarkan, belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang Ani Ha'alef Wehatau. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8. Saudara simak baik-baik ayat ini, saya akan membacakannya untuk saudara. Kitab Gileadna atau Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8, di situ dikatakan, Yahweh berfirman, Aku adalah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara memperhatikan saya membaca ayat ini tadi, saya tidak membaca persis seperti apa yang kitab ILT tulis, tetapi saya ganti kata alfa dan omega dengan kata alef dan Tau. Kenapa saya ganti, saudara? Karena alfa dan omega itu pola Yunani. Sedangkan kita sudah tidak lagi memakai pola pengajaran Yunani. Tetapi kalau pola Ibrani, yang benar, ayat itu akan berbunyi, Akulah Alef dan Tau, yang awal dan yang akhir. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Alef Wetau yang diucapkan Yesua ini sebetulnya mengarah kepada 22 abjad atau 22 huruf Ibrani yang diawali dengan huruf Alef dan diakhiri dengan huruf Tau. Namanya saja Alef Wetau, otomatis diawali dengan huruf Alef dan diakhiri dengan huruf Tau, seperti tabel huruf Ibrani yang saudara lihat di bawah ini. Huruf Ibrani itu membacanya dari kanan ke kiri, saudara. Jadi kalau ini dibaca dari sini, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Sameh, Ayin, P, Sade, Kof, Res, Sin, dan diakhiri dengan huruf Tau. Jadi kalau selama ini saya banyak mengangkat huruf-huruf Ibrani ketika menyampaikan firman, inilah huruf-huruf Ibrani yang sering saudara lihat. Nah, di sini saudara, berkaitan dengan firman yang kita dengar pada malam hari ini, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara berkaitan dengan huruf-huruf Ibrani ini. Dan apa yang akan saya sampaikan juga pada malam hari ini berkaitan juga dengan pernyataan Yesua yang menyatakan bahwa dirinya adalah Alef Wetau. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara di sini adalah bahwa jumlah huruf Ibrani yang jumlahnya 22 huruf ini sekaligus mematahkan anggapan orang yang menganggap bahwa huruf terakhir dalam abjad Ibrani adalah huruf Gayin atau huruf Gah. Sehingga kalau huruf terakhir dalam abjad Ibrani itu Gayin atau Gah dan bukan huruf Tau, maka secara tidak langsung anggapan ini sama saja sedang mengatakan jumlah huruf Ibrani itu bukan 22 huruf, tapi berapa ini? 23 huruf. Karena setelah huruf Tau, ada penambahan huruf lain yaitu huruf Gayin atau huruf Gah. Dan saya katakan dengan tegas, anggapan ini salah kaprah, saudara. Ya, jadi di luaran sana itu ada yang mengatakan bahwa
huruf terakhir dari abjad Ibrani itu bukan tau, tetapi gayin atau gah. Tetapi sekali lagi dengan tegas saya katakan anggapan ini salah. Karena huruf Ibrani jumlahnya itu bukan 23, tetapi 22. Nah mungkin tadi ketika saudara melihat ini, ya, lah ini kalau dihitung kan jumlahnya lebih dari 22 Pak. Oh iya, karena apa? Karena kalau saudara perhatikan, ada huruf-huruf Ibrani yang double. Seperti kaf, terus mem, nun, terus p, sade, itu double. Tapi double itu bukan berarti dibaca dua. Tapi kalau kaf, ini dan ini sama. Cuman bedanya ini kaf yang biasanya ditulis di awal kata atau di tengah kata. Tapi kalau kaf yang ini kaf akhiran. Kalau bahasa Jawa, aksara Jawa itu pangkon. Betul ya? Pangkon setiap terakhir itu kan dipangku biasanya. Nah demikian pula dengan huruf mem yang ini. Ini mem yang ditulis di depan kata atau di tengah kata. Tapi kalau mem yang ini mem akhiran. Yang ditulis di akhir kata. Misalkan saudara nulis kata mayim. Hurufnya itu bukan di akhir imnya itu, M yang terakhir itu bukan pakai ini, tapi pakai yang ini. Karena sudah nutup, mayim gitu ya. Lalu kata huruf nun, itu juga ada dua. Ini sama halnya seperti huruf mem dan huruf kaf ini. Huruf nun yang ini yang ditulis di awal atau di tengah kata, sedangkan ini di akhir kata. Demikian juga dengan huruf P dan sadi, saudara. Jadi huruf Ibrani itu jumlahnya bukan 23, tetapi jumlahnya ada 22 huruf. Dan huruf Ibrani yang terakhir itu bukan gayin atau gah, tetapi huruf Ibrani yang terakhir itu tau. Nah buktinya apa? Huruf Ibrani yang terakhir itu tau. Sebetulnya tidak usah saya tunjukkan buktinya, kita sudah bisa melihat. Dari tabel huruf-huruf Ibrani ini, yang terakhir itu huruf apa ini? Huruf tau, yang awal alef, yang akhir itu tau. Tapi kalau saudara mau lihat bukti-buktinya, yang pertama, kita bisa melihat di dalam kitab Gilyahna, atau kitab Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8 tadi. Yesua itu mengatakan dirinya alef wegayin atau alef betal. Alef betal. Yesua sendiri itu mengatakan bahwa dirinya alef betal, bukan alef wegayin. Itu sudah satu bukti. Karena Yesua tidak pernah mengatakan ani ha alef wehagayin atau ani ha alef wehagah. Tidak pernah. Tapi yang Yesua katakan, dan itu jadi judul firman yang kita dengar malam hari ini. Yesua mengatakan di dalam kitab Gilyahna 1 ayat 8, dia katakan, ani ha'alef we hatau. Kalau memang huruf terakhirnya abjad Ibrani itu gayin atau gah, seharusnya Yesua ngomongnya apa saudara? Ani ha'alef we ha gayin atau ha'alef we hagah. Kalau memang huruf Ibrani yang terakhir itu bukan tau tapi gayin atau gah, maka Yesua harusnya ngomongnya aku adalah alef dan gayin. Seharusnya kan begitu. Tetapi pertanyaannya apakah Yesua ngomong di kitab Wahyu 1 ayat 8 seperti itu saudara? Tidak. Yang Yesua katakan, dia katakan ani ha alef we hatau. Kata tau di akhir pernyataan Yesua ini menunjukkan kalau huruf Ibrani terakhir itu tau dan bukan huruf gayin. Nah ini bukti pertama saudara, yang secara tidak langsung. Bukti ini menunjukkan bahwa huruf Ibrani jumlahnya ada 22, bukan 23. Ini bukti pertama yang paling gampang.
Kita lihat dari Wahyu 1 ayat 8 tadi. Yesua di situ katakan, aku adalah Alef dan Tau, bukan Alef dan Gayin, atau bukan Alef dan Gah, tapi Alef dan Tau, yang awal dan yang penghabisan. Ini bukti pertama. Lalu bukti kedua, kita juga bisa melihat melalui seorang Rabi Yehudi yang bernama Rabi Ephraim Sprecher, yang pada waktu itu melalui seorang Rabi Yehudi, yaitu Rabi Ephraim Sprecher, kita diberitahu bahwa ketika seorang sofrim atau ketika seorang penulis atau penyalin gulungan Torah menulis dengan tulisan tangan pada gulungan-gulungan Torah, para sofrim itu tidak hanya nulis kata-kata Torah di dalam gulungan Torah atau di dalam Torah scroll. Tapi ketika para sofrim itu menulis kata-kata Torah di gulungan-gulungan Torah, rupanya para sofrim itu juga menghitung. Yang pertama mereka menghitung jumlah huruf-huruf yang ada di dalam Torah, dan yang kedua mereka juga menghitung spasi-spasi yang ada di dalam Torah. Jadi tidak hanya huruf, bahkan sampai ke spasi-spasinya itu juga dihitung oleh seorang sofrim atau penulis Torah. Dan dengan ketepatan yang luar biasa, mereka mencatat ada 304.805 huruf di dalam Torah, ada 79.847 kata di dalam Torah, dan ada 5.845 ayat di dalam Torah. Nah sekarang saudara perhatikan angka 5845 pada kata 5.845 ayat di dalam Torah. Saudara perhatikan 4 angka ini. 5, 8, 4, dan 5. Apa artinya angka-angka ini saudara? Angka 5845 pada kata 5845 ayat ini memiliki kaitan yang kuat dengan Yesua yang adalah penggenap Torah. Dan angka 5845 di kata 5845 ayat ini juga memiliki kaitan yang kuat dengan Yesua yang adalah Alef wa Tau, atau yang awal dan yang akhir. Saudara bisa melihat kaitan-kaitannya yang kuat itu di 2 kitab ini, tapi tidak usah kita baca ya. Nah, jumlah huruf Ibrani dari Alef sampai Tau adalah 22 huruf. Dan tidak kebetulan ketika angka-angka ini dijumlah, 5 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 5, ketemunya berapa ini? 22. Dan angka 22 dari hasil penjumlahan angka 5845 ini membuktikan kalau huruf-huruf Ibrani itu jumlahnya 22, bukan 23. Dan karena Torah itu sendiri, itu juga ditulis dari 22 huruf Ibrani. Jadi tidak kebetulan saudara. Torah ditulis dengan huruf-huruf Ibrani, sedangkan ayat-ayat yang ada di dalam Torah jumlahnya itu ada 5.845 ayat. Dan ketika angka 5845 dijumlah, ketemunya angka 22. Jadi tidak kebetulan, Torah itu sendiri ditulis dengan huruf-huruf Ibrani, dan tidak kebetulan juga ayat-ayat dalam Torah dalam bahasa Ibrani jumlahnya 5.845. Ketika angka 5845 ini dijumlah, ketemulah angka 22, dan 22 itu merujuk kepada 22 huruf-huruf Ibrani. Tentu saja saudara, jumlah ayat-ayat Torah yang jumlahnya 5.845 ayat ini
ini harus dilihat dengan kitab Torah yang bahasanya Ibrani, bukan bahasa lainnya. Saya tidak tahu apakah kitab Torah yang kita pegang, yang ditulis, yang diterbitkan oleh ILT atau LAI, itu jumlah ayatnya dari kitab Kejadian sampai Ulangan 5.845 atau tidak. Saya tidak tahu. Apakah jumlahnya kurang atau lebih dari 5.845, saya tidak tahu. Tapi di sini saya perlu memberitahu, kalau mungkin ada di antara saudara yang setelah pulang ibadah ini, saudara ngitung ayat-ayat Torah dari Kejadian sampai Ulangan, dan ternyata jumlahnya geseh, kurang atau lebih dari 5.845, saudara tidak usah pusing. Karena apa? Karena kitab tanah yang isinya Torah, Neviim, dan Ketuvim, yang orang kenal dengan Perjanjian Lama, di kitab Neviim dan Ketuvim, itu urut-urutannya sudah diacak-acak, saudara. Jadi urut-urutannya yang saudara lihat sekarang ini, itu sudah tidak sesuai dengan urut-urutan aslinya. Saya ambil contoh satu. Di kumpulan kitab-kitab Ketuvim, kitab yang terakhir itu bukan Maleaki sebetulnya. Tapi kitab yang terakhir di kitab kumpulan kitab Ketuvim itu namanya Divrei Hayamim atau kitab Tawarit. Tapi kalau saudara buka kitab suci saudara sekarang, saudara buka yang PL atau Perjanjian Lama. Perjanjian Lama paling terakhir apa itu? Coba saudara lihat. Maleaki. Tapi kalau susunannya yang benar, yang terakhir itu bukan Maleaki. Tapi yang terakhir justru kalau tidak salah, saya ingat Divrei Hayamim atau kitab Tawarikh. Jadi kalau nanti saudara mungkin ada di antara saudara yang pulang dari Kehilat ini iseng-iseng ngitung. Buka kitab suci dari Kejadian dihitung. Kejadian pasal 1 ada berapa ayat? Dicatat. Misalkan 10, pasal 2, 20 dicatat lagi sampai Ulangan. Pasal 34 itu ada 12 ayat. Lalu saudara jumlah. Kalau ketemunya bukan 5.845 ayat, saudara tidak usah heran. Karena apa? Susunannya sendiri saja itu sudah diacak-acak. Susunannya sudah tidak benar, tidak sesuai dengan tanah yang sesungguhnya. Saya punya kitab Torah dan Hafrit Hakadasa, tanah dan Hafrit Hakadasa, yang urut-urutannya itu sudah benar, saudara. Ya, saya bersyukur saya dikasih oleh-oleh dari Israel, satu kitab bahasa Ibrani yang susunannya itu sudah benar. Kitab Ketuvimnya yang paling terakhir bukan Maleaki tetapi Divrei Hayamim kalau tidak salah ya, atau kitab Tawarikh, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saudara nanti coba ngitung dan ternyata itu tidak sesuai dengan yang saudara lihat di depan ini, saudara tidak usah pusing. Karena apa? Karena yang jadi patokan kita itu kitab Torah yang bahasa Ibrani. Kenapa yang jadi patokan kita Torah yang bahasa Ibrani? Karena yang bahasa Ibrani itu sumbernya, gitu loh. Tapi setelah diterjemahkan kemana-mana, ternyata kita bisa melihat susunan kitabnya acak-acakan. Jadi kalau susunan kitabnya acak-acakan, mungkin bisa saja jumlah ayatnya juga tidak tepat 5.845 ayat. Bisa kurang, juga bisa lebih. Nah, kalau memang huruf Ibrani yang terakhir itu bukan Tau tapi Gayin, seharusnya juga saudara, jumlah ayat-ayat di dalam Torah, kalau memang ada orang yang kekeh beranggapan bahwa huruf Ibrani yang terakhir itu bukan Tau tapi Gayin atau Gah, seharusnya jumlah ayat-ayat Torah itu bukan 5.845, tapi harusnya berapa kira-kira? Halo? Kalau bukan Tau yang terakhir tapi Gayin, berarti ada tambahan satu huruf lagi. Berarti seharusnya jumlah ayat-ayat Torah jadi berapa?
5.846. Kenapa harus 5846? Supaya kalau dijumlah ketemunya 23. Tetapi kenyataannya para sovereign atau para penulis gulungan Torah, ketika mereka menghitung ayat-ayat di dalam Torah, mereka hanya menemukan angka 5.845 ayat di dalam Torah. Jadi ini dua bukti saudara bahwa huruf-huruf Ibrani itu jumlahnya 22 huruf, bukan 23. Diawali dengan huruf alef dan diakhiri dengan huruf tau, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesua. Ketika Bapak Yahweh atau Yesua itu memperkenalkan jati dirinya, di situ Bapak Yahweh atau Yesua mengatakan, Ani ha-alef wa-ha-tau. Aku adalah alef dan tau, yang awal dan yang akhir, permulaan dan penghabisan. Jadi sekali lagi, dua bukti ini membuktikan bahwa huruf-huruf Ibrani jumlahnya 22 huruf. Nah, lalu sebetulnya apa yang membuat orang itu kekeh mengatakan huruf Ibrani yang terakhir bukan tau, tapi gayin atau gah? Lah sebetulnya yang membuat orang sekarang ini ada yang mengatakan dan bahkan tetap kekeh mengatakan huruf Ibrani yang terakhir itu bukan tau, tapi gayin dan gah, itu apa saudara? Di sini saudara, saya coba menyelidiki. Karena saya sempat mendengar masalah ini dulu pernah sempat ditanyakan ke seseorang. Yang saya sebut orang yang ditanya itu orang yang pinter bahasa Ibrani. Atau saya sebut orang yang pinter bahasa Ibrani ini bisa dikatakan dia juga bahasa Ibrani. Dia guru bahasa Ibrani. Nah tetapi rupanya ketika masalah ini coba ditanyakan, rupanya orang yang pintar bahasa Ibrani ini, saya dengar dia tidak bisa menjawab statement ini. Nah di situ saya coba menyelidiki saudara. Karena terus terang, statement atau anggapan bahwa huruf terakhir itu bukan tau tapi gayin. Terus terang statement ini cukup mengusik hati dan pikiran saya. Karena saya tahunya huruf Ibrani itu jumlahnya 22, lah tapi ini kok 23. Maka statement atau pengajaran ini jujur saya katakan sempat mengusik hati saya saudara. Dan di situ saya coba menyelidiki. Dan ternyata setelah coba saya selidiki, kesimpulan ada huruf gayin atau gah adalah dari seseorang yang bernama Jeff E. Banner. Di mana Jeff E. Banner ini mengatakan bahwa huruf ayin di kata Amorah dan kata Azah dalam bahasa Yunani, huruf ayin di situ diterjemahkan dengan huruf gamma yang mewakili huruf G, sehingga kata Amorah itu jadi Gomora dan kata Azah jadi Gasa. Jadi rupanya kesimpulan ada huruf gayin atau gah itu dari seseorang yang bernama Jeff Banner ini. Dia mengatakan bahwa huruf ayin di kata Amorah, ini ya, ayin di kata Amorah dan kata Azah, ayin di kata Azah ini, kalau dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani, huruf ayinnya di situ diterjemahkan dengan huruf gamma seperti ini saudara. Sedangkan huruf gamma itu mewakili huruf apa ini? G. Ya, gamma itu mewakili huruf G. Sehingga ketika huruf ayin di kata Amorah dan kata Azah itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ayinnya diterjemahkan dengan huruf gamma yang mewakili huruf G, maka kata Amorah itu jadi apa ini? Gomora. Dan kata Azah jadi kata apa ini? Gasa. Nah, di situ Jeff Banner ini menyimpulkan bahwa huruf ayin aslinya adalah gayin yang sama-sama mewakili huruf G seperti huruf gamma
yang juga mewakili huruf G. Ya, jadi rupanya ini yang membuat orang itu beranggapan bahwa huruf Ibrani yang terakhir bukan tau, tetapi gayin, saudara. Nah, tetapi sekali lagi dengan tegas saya katakan anggapan ini salah. Karena huruf terakhir dalam abjad Ibrani bukan gayin, bukan gah. Tapi huruf Ibrani dalam abjad terakhirnya huruf Ibrani itu tau. Karena Yesua sendiri sudah kita lihat, dia mengatakan bukan ani ha alef wh gayin, tetapi yang Yesua katakan adalah ani ha alef wh tau. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pernyataan Yesua bahwa dirinya adalah alef wh tau. Lalu yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini juga, mungkin saudara, selama ini ketika saudara mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang pernah berpikir begini. Ya, mungkin ada di antara saudara yang pernah berpikir begini. Kenapa di sini saya itu selalu mencari maksud dari setiap ucapan Bapak Yahweh dan Yesua? Itu selalu saya cari dari arti-arti huruf Ibrani yang menyusun setiap kata yang diucapkan Bapak Yahweh dan Yesua. Ya, saya ulangi. Mungkin ada di antara kita yang ketika saudara mendengarkan firman yang saya sampaikan, baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara dimanapun saudara ada mendengarkan firman yang saya sampaikan melalui YouTube, mungkin ada di antara saudara yang berpikir begini, kenapa Pak Nino itu kok selalu mencari maksud dari setiap ucapannya Bapak Yahweh dan Yesua? Nyarinya itu dari arti-arti huruf Ibrani yang menyusun setiap kata yang diucapkan Bapak Yahweh dan Yesua. Saya ambil contoh, misalkan ketika Yesua melarang kita khawatir, saya cari penyebab tidak boleh khawatirnya itu dari kata tidak, yang adalah bahasa Ibraninya kata khawatir. Melalui huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata tidak yang artinya khawatir ini, saya cari tahu arti-artinya huruf tau itu apa, huruf dalet apa, huruf amel apa, alef apa, lalu huruf gimel artinya apa. Setelah ketemu arti-artinya, kemudian arti-arti itu dirangkai, dan di situ kita tahu maksud dari ucapan Yesus sesungguhnya kenapa kita itu tidak boleh khawatir. Lalu ketika kita tidak boleh menyimpan kepahitan dengan seseorang, saya juga cari penyebabnya kenapa kita tidak boleh menyimpan rasa pahit hati dengan seseorang. Itu juga dari kata marah, di mana kata marah ini bahasa Ibraninya kata pahit atau kepahitan. Lalu ketika Yesua melarang kita takut, saya juga mencari maksud larangan Yesua ini yang melarang kita takut dari kata pahat, di mana kata pahat ini adalah bahasa Ibraninya kata apa ini? Takut, saudara-saudara sekalian ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti ini. Kenapa ya? Setiap kali saya menyampaikan firman, penjelasan saya itu seringkali saya ambilkan dari arti-arti huruf Ibrani. Nah, mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti ini, saudara. Termasuk firman yang kita dengar hari Rison kemarin, yaitu firman Tuhan yang berbicara tentang apa kemarin? Eskol. Di mana melalui kata eskol ini, saudara, kita diberitahu keputusan-keputusan apa saja yang sekarang ini harus kita ambil mendekati waktu kedatangan Yesus. Di situ kita diberitahu keputusan apa saja yang sekarang ini paling urgent, paling mendesak yang harus kita ambil. Karena kita ini sudah sangat dekat dengan waktu kedatangan Yesus. Nah, waktu itu kita diberitahu keputusan-keputusan yang harus kita ambil itu dari masing-masing huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata eskol.
yaitu huruf alef, huruf sin, huruf kaf, huruf waw, dan huruf lamet. Lalu di situ kita tahu, sekarang ini kita itu harus mengambil keputusan apa yang harus segera kita ambil. Karena kita sudah sangat dekat dengan waktu kedatangan Yesua. Pertanyaannya kenapa keputusan-keputusan yang harus kita ambil itu dilihat dari huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata eskol. Seperti kita ketahui saudara, kata eskol, lembah eskol itu disebut juga dengan lembah keputusan. Lah karena lembah eskol itu disebut juga dengan lembah keputusan, inilah yang membuat kita ngerti bahwa sekalipun secara fisik kita sekarang kita ada di kota Semarang, tapi secara roh saudara dan saya kita sudah ada di lembah eskol. Maka kalau kita sudah ada di lembah eskol, sekarang ini ada keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil. Karena sebentar lagi kita akan sampai ke tanah perjanjian Kanaan yang adalah gambaran dari masa kedatangan Yesua. Artinya ada keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil. Karena kita sudah sangat dekat dengan waktu kedatangan Yesua yang betul-betul sudah tidak lama lagi. Tapi saya katakan kemarin Rison, awan-awan kemuliaan Yesua yang sangat indah, itu sebetulnya sudah ada di depan mata kita. Artinya kita sudah tidak jauh lagi dengan waktu kedatangan Yesua. Maka karena kita sudah tidak jauh lagi dengan waktu kedatangan Yesua, kita mesti putuskan beberapa hal yang menyangkut iman dan kerohanian kita dengan tujuan supaya dengan keputusan-keputusan yang kita ambil sekarang ini, nanti kita bisa melanjutkan perjalanan iman kita sampai di masa ketika Yesua itu datang. Dan dengan satu maksud juga, supaya nanti ketika Yesua datang di awan-awan kemuliaannya yang indah, saudara dan saya, kita itu tidak hanya delongop melihat indahnya awan-awan kemuliaan itu, tetapi kita juga harus ada di dalam awan-awan kemuliaannya Yesua. Amin. Saudara cuma mau delongop ngeliatin orang diangkat sacot, atau saudara kepingin diangkat juga, saya tanya. Nah pasti kepingin diangkat. Nah karena kita kepingin diangkat dan tidak ada yang mau ketinggalan. Karena kalau sampai ketinggalan berarti saudara masuk ke zamannya anti Hamasiah. Dan tidak ada orang yang kuat di zamannya anti Hamasiah. Ya saudara harus ambil keputusan-keputusan itu. Dan waktu itu kita diberitahu melalui kata eskol itulah. Ada keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil sekarang ini. Jadi sekali lagi saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir, kenapa setiap kali Pak Nino itu menyampaikan firman, penjelasannya seringkali diambilkan dari arti-arti huruf Ibrani. Nah di sini saudara, saya jawab, ketika saya selalu menerangkan dari arti-arti huruf Ibrani, sebetulnya itu karena saya sedang mengacu kepada ucapan Yesua yang dikatakan Ani Ha'alef Weha Tau. Ya, jadi sekali lagi, kalau saya selalu menerangkan setiap firman-firman yang saudara dengarkan itu sebagian besar dari arti-arti huruf Ibrani, itu sebetulnya karena saya sedang mengacu kepada ucapannya Yesua yang dikatakan, aku adalah Alef dan Tal, yang dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata apa tadi? Ani, Ha-Alef, Weha, Tau. Yang sebetulnya saudara, ketika Yesua mengatakan Ani, Ha-Alef, Weha, Tau, di situ Yesua itu sebetulnya sedang mengatakan, kalau kamu mau tahu tentang aku, kalau kamu mau tahu arti, makna, dan maksud dari setiap ucapanku, di situ Yesua itu sedang mengatakan sebetulnya, cari taulah melalui Alef Ve Tau. Atau dengan kata lain, kalau kamu mau tahu tentang aku,
Kalau kamu itu betul-betul pengen ngerti arti, makna, dan maksud dari setiap ucapanku, cari tahulah melalui arti-arti huruf alef sampai huruf tau, saudara-saudara sekalian. Sampai di sini, saudara bisa mengikuti apa yang saya jelaskan. Jadi, ketika Yesua mengatakan akulah alef betau, kata akulah alef betau ini sebetulnya satu petunjuk. Dan petunjuk ini saya pakai, saudara. Gitu loh. Yesua itu sebetulnya sudah memberikan petunjuk. Kalau kamu itu pengen ngerti tentang aku, pengen ngerti maksud dari setiap ucapanku itu apa, artinya apa, maknanya apa, Yesua itu ngomong apa? Anoki ha alef ha tau. Kata anoki ha alef ha tau itu sebetulnya satu petunjuk dari Yesua. Kalau kamu pengen ngerti tentang aku, segala sesuatu tentang aku, tentang Yesua, kamu pengen ngerti arti, makna, dan maksud dari setiap ucapanku, cari taulah dari arti-arti huruf alef sampai tau. Cari taulah tentang aku itu dari huruf alef sampai huruf tau. Nah, kita disuruh nyari tahu apa? Cari taulah melalui arti-arti huruf alef sampai huruf tau, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi ketika Yesua mengatakan akulah alef betau, kata akulah alef betau ini sekali lagi, sebetulnya ini satu petunjuk yang sudah diberikan oleh Yesua kepada kita. Kalau kamu mau tahu aku itu seperti apa, maksud dari ucapanku itu apa, cari taulah arti dan maksudnya lewat huruf-huruf Ibrani dari huruf alef sampai huruf tau. Itulah yang dimaksud oleh Yesua sebetulnya. Jadi sebetulnya kata ani ha alef ha tau, sekali lagi ini sebetulnya satu petunjuk untuk kita mencari tahu maksud dari setiap ucapannya Yesua. Maka ketika saya menerangkan tentang kekhawatiran, saya menerangkan kepada saudara tentang kepahitan, saya menerangkan kepada saudara tentang ketakutan, saya itu lebih suka menerangkan maksudnya dari arti-arti huruf Ibrani, saudara. Ya, karena sekali lagi kata ani ha alef ha tau itu sebetulnya satu petunjuk yang akan menyingkapkan kepada kita setiap maksud dari ucapannya Yesua. Saudara paham sampai di sini? Paham ya? Jadi kalau mungkin ada di antara kita, ada di antara saudara yang bertanya-tanya, kenapa kok setiap kali saya menerangkan satu hal, saya banyak mengupas dari arti-arti huruf Ibrani. Lah karena Yesua itu sudah ngasih petunjuk, aku adalah alef dan tau. Aku itu kalau mau tahu tentang aku ya cari dari alef sampai tau itu dicari tahu. Nah, cari tahu apanya? Apakah hanya dilihat hurufnya? Tidak. Tapi cari tahulah arti huruf alef, arti huruf bet, gimel, dalet, he, was, sayin, hetet, yot sampai huruf tal. Cari tahu artinya. Maka di situ begitu kamu mencari tahu arti huruf Ibrani alef sampai tau itu, kamu akan tahu siapa aku, dan kamu akan tahu betul apa maksud ucapanku itu apa, kamu akan tahu betul. Maka kalau saudara perhatikan, kita bisa mendapatkan pengertian tentang kekhawatiran yang begitu mendalam. Itu juga hasil dari menggali arti-arti huruf Ibrani, saudara-saudara sekalian. Yang saya katakan, kalau cuman jawaban kenapa kita tidak boleh khawatir, jawabannya karena Tuhan melarang tidak nambahi usia kita 1 hasta. Itu jawaban yang cuman di permukaan, gitu loh. Cuman kalau ibarat telur itu cuman cangkangnya, cuman kulit jawabannya. Tapi itu bukan prinsip jawaban atau
pesan prinsipnya dari Yesua, kenapa saudara dan saya itu tidak boleh khawatir. Tetapi setelah kita bongkar dari arti-arti huruf Ibrani, Yesua melarang kita khawatir karena di dalam kekhawatiran itu ada energi negatif yang namanya kutuk. Dan ketika kita khawatir kita sedang ngundang kutuk, maka dengan kata lain Yesua yang menciptakan kita itu sedang ngomong, aku yang menciptakan kamu, kamu itu tak ciptakan hanya kuat ngangkat beban hidup dengan kapasitas 200 kilo maksimal. Tapi ketika kamu khawatir, sebetulnya kamu sedang ngangkat beban hidup itu 200 ton. Ya kamu akan mati, gitu loh saudara ya. Tapi sekali lagi pengertian yang sangat dalam seperti ini tidak pernah akan kita ketahui kalau kita tidak melihat dari arti-arti huruf Ibrani yang sangat dalam. Satu huruf Ibrani itu bisa memiliki kedalaman arti sampai dengan 50 kata. Dan bisa lebih juga dari 50 kata lebih. Saya punya catatan arti-arti huruf Ibrani. Yang itu saya simpan tidak boleh diminta sama orang-orang. Pernah ada orang yang minta arti-artinya huruf Ibrani, saya mau dikasih. Saya bilang tidak bisa. Cari sendiri. Kamu jangan malas, ya, karena saya dulu tahu ini juga saya mencari. Saya searching, saya googling, saya mencari juga di samping itu saya mendapatkan dari pergumulan-pergumulan. Lah kalau diminta begitu saja bukannya saya pelit, tapi saya sedang mendidik orang itu, pendeta atau gembala itu tidak belajar. Saya sedang mendidik dia jadi seorang pemalas. Saudara-saudara sekalian. Beberapa waktu lalu juga ada orang yang minta materi saya tentang pemberkatan perkawinan. Saya kirim video YouTube-nya tentang materi pemberkatan perkawinan. Nah, tetapi rupanya yang diminta itu tidak hanya video saya. Diminta juga materi PowerPoint-nya. Saya bilang pakai itu saja. Ya, isinya sama, saya bilang begitu. Saya kasih ya bisa. Cuman kalau saya kasih, saya sedang mendidik pendeta itu tidak belajar. Saya sedang mendidik dia malas bergantung sama orang lain terus. Dulu saudara, ketika awal-awal saya menggembalakan, kenapa saudara sudah pernah mendengar ya kesaksian saya, kenapa saya tidak pernah mau jadi gembala? Satu di antaranya itu karena saya tahu kalau jadi gembala itu mesti belajar. Sedangkan saya begitu sudah kenal pekerjaan, bisnis, saya jadi malas belajar. Maka saya tidak pernah mau jadi gembala. Karena saya ngerti nek jadi gembala mesti belajar. Dan saya itu sudah jinjau dengan yang namanya belajar itu sudah jinjau. Bahkan saya pernah bersaksi, kalau saya tidur, saya ngimpi sedang sekolah. Di ngimpi saya itu sampai saya bisa ngomong, iki ngimpine ora barbar. Saking jinjone saya sama sekolah, sama belajar, saudara. Ya, ngimpi ora barbari piye to ki? Ngimpi kok ning sekolahan terus, ndak barbar. Nah, itu bukti saking saya tidak suka dengan belajar, saudara. Maka terus terang kalau saya lihat ada orang-orang yang sekarang ini kuliah, sekolah tinggi-tinggi, orangnya suka belajar, saya itu salut. Wah, ini orang iso dadi kutu buku seperti ini hebat tenan ini, ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada apa yang menjadi firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, sebetulnya kata ani, ha-alef, ha-tau itu satu petunjuk untuk kita mencari tahu setiap maksud dari ucapannya Yesua. Maka ketika saya menerangkan tentang kekhawatiran, tentang kepahitan, tentang ketakutan, itu selalu saya terangkan dari arti-arti huruf Ibrani. Karena sekali lagi, ketika Yesua katakan dirinya Alef Watau, itu sebetulnya satu petunjuk untuk menyingkapkan setiap maksud dari ucapannya Bapak Yahweh dan Yesua. Ya termasuk saya katakan,
apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, apa yang dikatakan oleh raja-raja, dan apa yang dikatakan juga oleh rasul-rasul zaman dulu, zamannya Bapak Yahweh dan Yesua dulu, itu juga bisa tersingkap melalui arti-arti dari huruf-huruf Ibrani. Ya, termasuk apa yang dikatakan nabi-nabi, raja-raja dan rasul-rasul zamannya Bapak Yahweh dan Yesua dulu. Itu juga bisa tersingkap artinya melalui arti-arti huruf-huruf Ibrani yang diucapkan oleh nabi, raja maupun rasul yang ada pada waktu itu. Kenapa saya katakan termasuk ucapannya nabi-nabi, raja-raja dan rasul-rasul zaman dulu, itu bisa kita lihat maksud atau arti dari ucapannya dari arti-arti huruf Ibrani itu kenapa, saudara? Karena yang buka mulutnya nabi-nabi, yang buka mulutnya raja-raja dan rasul-rasul zaman dulu untuk menyampaikan firman atau bernubuat, yang buka mulut mereka itu juga Bapak Yahweh dan Yesua. Ya, jadi yang buka mulutnya seperti Yesaya, Mose, Elia, dan sebagainya. Yang membuka mulut nabi-nabi, raja-raja, dan rasul-rasul zaman dulu, yang buka mulutnya itu juga Bapak Yahweh dan Yesua. Lah otomatis kalau yang buka mulutnya Bapak Yahweh dan Yesua, sedangkan Bapak Yahweh dan Yesua itu sudah mengatakan, Ani ha-alef wa-ha-tau, aku adalah alef dan tau, berarti kata-kata yang diucapkan nabi-nabi, raja-raja, dan rasul-rasul zaman dulu, itu sebetulnya juga bisa dicari tahu arti dari maksud ucapannya melalui arti-arti huruf Ibrani. Karena yang buka mulut mereka untuk memperkatakan firman, yang buka mulut mereka untuk memperkatakan nubuat, itu ya Bapak Yahweh dan Yesua yang buka mulut mereka. Termasuk yang buka mulutnya Yohanan atau Yohanes, untuk kemudian Yohanes itu menyaksikan apa yang dia lihat di Pulau Patmos, sehingga Yohanes bisa menulis ucapan Yesua yang dikatakan Ani ha-alef wa-ha-tau di kitab Giliana. Yang buka mulutnya Yohanan atau Yohanes untuk menulis apa yang diucapkan Yesua di kitab Giliana 1 ayat 8 tadi. Yang buka itu ya Bapak Yahweh sendiri. Yang buka itu ya Yesua sendiri, saudara. Jadi karena yang buka mulutnya Yohanan atau Yohanes untuk ngomong dan nulis bahwa ketika dia dibuang ke Pulau Patmos dan di situ dia diajak Bapak Yahweh melihat satu pemandangan alam roh, dan di situ dia melihat Bapak Yahweh atau Yesua itu mengatakan Ani ha-alef wa-ha-tau, yang ngajak dan buka pemandangan alam roh dalam pemandangannya Yohanan, sehingga Yohanan bisa nulis kata-kata Ani ha-alef wa-ha-tau itu juga Bapak Yahweh dan Yesua sendiri, saudara. Ya, lah maka karena Bapak Yahweh dan Yesua sendiri yang buka, kita pun sebetulnya bisa mencari maksud dari ucapannya Yohanan yang ditulis di dalam kitab suci. Nah, jadi barangkali ada di antara saudara yang berpikir, kenapa setiap kali saya menyampaikan firman, penjelasannya seringkali saya ambilkan dari arti-arti huruf Ibrani? Ya karena ini, saudara, ya karena kita sudah dikasih petunjuk oleh Yesua. Kalau kamu itu mau tahu tentang aku seperti apa yang sesungguhnya, kalau kamu itu mau tahu maksud dari setiap ucapan-ucapan dan perintah-perintahku, cari tahulah maksud dari ucapan-ucapanku dan perintah-perintahku itu dari alef sampai tau. Cari tahulah dari arti-arti huruf Ibrani alef sampai huruf Ibrani yang terakhir, yaitu huruf tau. Maka di situ kamu akan tahu sebetulnya apa yang aku maksud ketika aku mengucapkan segala sesuatu. Karena dengan begitu juga, saudara,
kita akan tahu maksud dari setiap ucapan Yesua yang sesungguhnya. Jadi, apa yang saya sampaikan ketika saya menerangkan dari arti-arti huruf Ibrani, itu bukan tafsir saya sendiri. Itu bukan penafsiran saya sendiri, saudara. Ya, karena ada yang menganggap saya menafsirkan sendiri. Tetapi katakanlah saya itu nafsir sendiri. Ini katakanlah ya, kita berandai-andai. Katakanlah saya betul nafsir sendiri. Apa yang saya sampaikan itu penafsiran saya sendiri, katakanlah seperti itu. Kalau katakanlah saya menerangkan dari arti-arti huruf Ibrani itu tafsir saya sendiri, bukankah lebih baik kalau saya itu nafsir dari bahasa Ibrani ketimbang dari bahasa Yunani? Betul saudara? Lebih baik mana kira-kira? Saya nafsir dari bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Ya lebih baik dari bahasa Ibrani, karena itu bahasa akar iman kita. Dan itu bahasa yang dulu ketika Yesua ada di dunia ini, Yesua itu tidak pernah bicara dalam bahasa lain selain dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Yesua itu tidak pernah bicara dalam bahasa Yunani, tidak pernah. Maka kitab suci yang orang sebut dengan perjanjian baru, aslinya pun itu bukan bahasa Yunani, bukan. Buktinya ketika Yesus ada di kayu salib, dia mengatakan, Eloi, Eloi, lemah sabachthani. Itu bahasa Aramaik, bukan bahasa Yunani. Kalau ada orang yang mekengkeng mengatakan perjanjian baru aslinya bahasa Yunani, harusnya ketika Yesus teriak di kayu salib, teriaknya itu bukan Eloi, Eloi, lemah sabachthani, tapi Eloi, Elohimnya diganti Theosmo, Theosmo, gitu loh. Karena Theosmo, Theosmo itu artinya Tuhanku, Tuhanku. Sama seperti Eloi, Eloi yang artinya Elohimku, Elohimku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Nah itu satu bukti bahwa kitab suci yang orang sebut dengan perjanjian baru aslinya itu bukan bahasa Yunani tapi bahasa Ibrani. Ya. Jadi kalau ada orang yang menganggap saya nafsir sendiri lewat arti-arti huruf Ibrani, ya katakanlah saya nafsir. Tapi bukankah lebih baik menafsir dari bahasa Ibrani ketimbang nafsir dari pikiran saya sendiri? Atau nafsir dari bahasa Yunani, pola Yunani. Itu kan malah tidak benar, saudara. Kenapa saya katakan lebih baik nafsir, kalau memang nafsir, saya nafsir dari bahasa Ibrani itu kenapa? Saudara perhatikan baik-baik. Karena dulu ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus itu tidak pernah bicara pakai bahasa Yunani, tidak pernah. Tapi pakai bahasa Ibrani dan Aramaik. Ya, jadi kalau saya nafsir pakai bahasa Ibrani, itu sebetulnya saya sedang nafsir pakai bahasanya Yesua. Kira-kira kalau saya nafsir pakai bahasanya Yesua, lebih akurat atau tidak, saudara? Saya tanya. Lebih akurat, lebih valid. Karena apa? Dulu waktu Yesua ngomong jangan khawatir, jangan takut, jangan kepahitan dengan seseorang. Ngomongnya itu juga pakai bahasa Ibrani. Jadi kalau saya cari artinya yang orang sebut dengan saya tafsir dari bahasa Ibrani, kira-kira lebih valid dan lebih akurat atau tidak? Ya lebih valid, lebih akurat gitu loh saudara-saudara sekalian ya. Jadi di sini ada satu pesan penting yang bisa kita tarik pada malam hari ini. Kalau saudara itu cinta dan suka dengan bahasa Ibrani, saya katakan berbahagialah saudara-saudara sekalian. Amin. Kalau saudara cinta, saudara menyukai bahasa Ibrani, berbahagialah saudara. Kenapa saya katakan berbahagialah? Ini saya cerita saja ya. Ini yang ngomong orang lain, bukan saya yang nafsir sendiri. Yang ngomong orang lain. Banyak orang sangat diberkati dengan firman yang kita dengar di tempat ini. Secara khusus arti-arti dari huruf Ibrani yang begitu dalam.
Di sini saya selalu minta kekuatan Roh Kudus untuk saya itu tetap lurus. Pola yang saya pakai itu pola Ibrani, tidak campur-campur. Ya, jangan sampai saya itu mengemas. Ngomong sama saudara, kita lihat pengajaran kita selalu pakai pola Ibrani, tapi yang saya pakai pola Yunani. Saya tidak mau seperti itu. Sekalipun akibatnya, saudara mesti berpikir ekstra keras untuk belajar bahasa Ibrani. Tapi lebih baik saudara berpikir ekstra keras daripada saudara dengar soal firman-firman yang begitu-begitu saja. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara sudah ngerti kenapa kita tidak boleh khawatir yang begitu mendalam, saya mau tanya, masih ada yang berani di sini yang khawatir? Ayo, nek sampai berani khawatir, saudara itu sedang ngundang kutuk loh, saudara. Ya, bahaya. Khawatir itu juga tidak membuat kumah atau kumato perawaan kita itu menjadi lebih baik. Maka tidak ada orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, yang perawaan atau fisik tubuhnya itu bagus, itu tidak ada. Jadi nek saudara ndelok ada orang klemprat-klemprut, murung, yang kemungkinannya banyak, ngeleh ya iso. Ya toh? Tapi yang kedua bisa jadi orang itu hidupnya dipenuhi dengan apa? Kekhawatiran. Ya toh? Hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi saya berharap, saudara yang sudah ngerti kenapa Yesus melarang kita khawatir yang mendalam, jangan ada di antara kita yang suka khawatir lagi. Amin. Tapi bersukacitalah. Karena berkatnya orang yang bersukacita itu sangat besar. Haleluya. Jadi kalau saudara cinta dan suka dengan bahasa Ibrani, saya katakan berbahagialah saudara. Karena apa saudara? Kok saya katakan berbahagia? Karena saudara dan saya yang cinta dengan bahasa akar iman kita Ibrani. Buktikan, Bapak Yahweh itu akan semakin menyingkapkan hal-hal yang besar dan menyingkapkan rahasia-rahasia yang besar untuk saudara dan saya. Amin. Tapi syaratnya saudara mesti apa dulu? Benci apa cinta sama bahasa Ibrani? Ya mesti cinta. Saudara sukai bahasa Ibrani. Ya, sekalipun bahasa Ibrani apa tulisan kok ngene. Ya toh ruwet ngene ini. Sekalipun nampaknya ini sulit untuk kita baca. Tapi coba saya mau tanya, kira-kira masih ada di tempat ini yang tidak bisa membaca tulisan ini atau tidak? Ya, kira-kira. Kristi, ini bacanya apa Kristi? Raiso? Loh, lah kamu itu nek dengerin firman turu apa piye? Waduh, ini payah ini. Nek Pak Hok ini apa Pak Hok? Yesua. Nggak ngerti Kristi ini Yesua. Ini kalau ini? Yahweh. Kristi. Ngomong kabeh. Ini kira-kira apa? Lawang ning kene ono isih ra ngerti. Kebangetan ini. Ini siru, ini loh. Sirulah Yahweh sir hadas. Duduk kadas, nek kadas si panumu. Ya. Hadas, bacanya hadas. Sir hadas, hadas itu baru. Maka kita perjanjian baru bahasa Ibrania Hafrit Hakadasa. Ya, Hakadasa. Hadas itu artinya baru. Kalau tanpa H, saudara bacanya boleh kadas, begitu boleh. Tapi kalau ada hanya seperti ini ya, seperti ada gitu loh di tenggorokan kita, hadas gitu ya. Siru ini aslinya memang Sirula Yahweh juga. Tetapi memang saya ganti dengan Sirula Yesua, Kol Haaretz. Harusnya memang Sirula Yahweh juga, tapi tak ganti, Sirula Yesua. Jadi adil, sini Yahweh, sini Yesua. Karena Yahweh dan Yesua itu juga satu pribadi yang sama. Jadi saya tulis semua. Sirula Yahweh, Barhu Shemo, Basru Meyom Leom, apa ini? Yesuato. Ya. Jadi cintai, sukai bahasa Ibrani. Supaya Bapak Yahweh itu semakin menyingkapkan
banyak hal dan rahasia-rahasianya kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.